Selamat datang di Khobar Hazanah, Bahasa dan Sastra di bulan Ramadan. Di sini aku akan membawakan tema yang sangat menarik tentunya, yaitu temanya adalah sastra mengajarkan kita memahami manusia. Untuk itu, kita akan memperdalami kembali mengapa bisa sastra tersebut mengajarkan kita dalam memahami manusia. Nah, untuk dapat mengartikan sastra, sastra itu pastinya banyak sekali ya teman-teman berseliweran seperti di platform digital maupun dari buku-buku yang berbentuk fisik. Ketika kita mendengar dari kata sastra, pasti kita pernah membayangkan bahwa sastra itu adalah bentuk-bentuk buku yang tebal, yang kemudian ketika kita membolak-balikan halaman, lalu kita mulai pusing karena melihat banyak sekali kata-kata yang puitis maupun kata-kata diksi yang tentunya membuat kepala pusing keliling. Nah, oleh karena itu, perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa dalam sebuah karya sastra itu bukan hanya sekadar dalam memahami ataupun menganalisis yang hanya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi bahasa tersebut untuk lebih lanjutnya lagi mengajarkan kita dalam memahami manusia. Dan apalagi ketika kalian si penyuka membaca buku karya sastra, pasti kalian akan melihat banyak sekali buku-buku yang menceritakan tentang realitas kehidupan sosial maupun kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat dalam perumpamaan dalam kata sastra, sastra itu diperumpamakan sebagai cermin. Kalau cermin itu diibaratkan sebagai pemantulan wajah ketika kita berdiri di depan cermin, lalu kita akan melihat diri kita di depan cermin. Tetapi di dalam kata sastra itu berbeda demikian. Kalau tadi adalah memantulkan wajah, kalau ini adalah memantulkan perasaan. Ketika kita mulai membaca sebuah karya sastra, pasti kita akan mengikuti setiap arus ataupun fenomena yang dialami oleh si tokoh. Entah itu ia akan mengalami konflik seperti apa, atau dalam konflik internal maupun dalam konflik eksternal. Lalu ketika si tokoh tersebut mulai merasakan bagaimana mereka mengungkapkan setiap rasa takut, kita pun sebagai pembaca juga akan turut merasakan rasa takut. Sebaliknya, ketika seorang tokoh tersebut merasakan jatuh cinta, pastinya kita akan sebagai seorang pembaca langsung salting brutal lah itu kalau dalam generasi zaman muda sekarang. Nah, teman-teman, apakah pernah ya kalau misalnya kalian membaca buku karya sastra, itu tiba-tiba kalian salting melihat cerita-cerita yang tentunya mendebarkan hati? Nah, oleh karena itu teman-teman perlu kita ketahui bahwa dalam karya sastra ini bukan hanya sekadar dalam menambahkan wawasan, tapi lebih jauh lagi kita akan turut merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh berdasarkan dari aspek perasaan, pemikiran, dan lain sebagainya. Tetapi banyak sekali teman-teman tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita dalam karya sastra. Sebelum kita mengetahui lebih mendalam mengenai karya sastra, pasti kita akan melakukan kegiatan yaitu membaca. Nah, berdasarkan data yang saya terima dari UNESCO menyebutkan bahwa ternyata ada hasil persentase yang menunjukkan bahwa kurang dalam minat baca di Indonesia, yaitu terdiri dari 0,001 persentase, yang artinya hanya terdiri dari 1.000 orang, dan 1.000 orang tersebut hanya satu yang suka dalam menggemari kegiatan dalam membaca. Namun yang memang sangat disayangkan ya dalam kegiatan tersebut, memang walaupun hanya sekadar angka, padahal di dalam generasi zaman muda sekarang ini, kegiatan membaca itu sangatlah dibutuhkan teman-teman. Tetapi perlu kita ketahui ya, kalau kita membandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang, pasti akan berbanding terbalik. Karena dulu nenek saya atau bahkan dari orang tua saya itu suka dalam menggemari membaca buku. Nah, namun ketika kita mulai berada di dalam ruang lingkup generasi yang bisa dikatakan generasi yang suka maju dengan informasi ataupun teknologi yang kian cepat. Lalu kalau kita sudah
tahu dengan namanya teknologi dan informasi, mulailah banyaknya penyebaran, yaitu dari aspek platform-platform digital. Misalnya dalam kegiatan dalam bermedsos, ataupun dalam kegiatan yang dinamakan bermain game. Nah, itu banyak sekali yang disukai oleh generasi kita saat ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dalam perbandingan, saat kita sedang melakukan kegiatan, yaitu sedang scroll TikTok. Nah, kalau kita scroll TikTok saja, kita beranggapan bahwasannya scroll TikTok itu seperti tidak ada jam, yang artinya bahwasanya tidak ada yang namanya konsekuensi dalam memperhentikan waktu. Apabila kalau kita scroll TikTok pasti kita lupa akan waktu. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan kegiatan membaca buku. Nah, dalam kegiatan membaca buku hanya dalam 15 menit saja kita menganggap bahwa kegiatan tersebut itu sangatlah lama. Nah, itulah sangat disayangkan. Tetapi ya tidak jauh dari angka tersebut, saya berada di sini untuk mengajak teman-teman. Siapa tahu nanti kalau kalian masih berada dalam minat baca yang kurang, artinya kalau kalian mau mencoba hal-hal baru, mulailah untuk belajar untuk membaca sebuah karya sastra. Siapa tahu dalam kegiatan karya sastra tersebut, kalian dapat menumbuhkan keterampilan kalian dalam membaca buku. Terutama bahwa dalam membaca buku karya sastra ini sangatlah benar-benar menambahkan potensi untuk lebih berkembang. Nah, untuk itu marilah kita langsung masuk ke dalam berikutnya mengenai manfaat lain dari karya sastra. Nah, tadi kalau kita tadi sudah menyinggung mengenai karya sastra yang membahas mengenai pantulan. Lalu kalau dalam karya sastra sendiri, kalau kita dalam realitas ketika kita sebagai seseorang yang sedang membaca. Nah, pada saat kita sedang membaca, pasti kita sangat suka dalam membaca banyaknya sebagai platform-platform. Salah satunya dahulu pada tahun sekitar 2019 sampai pada tahun 2020, saya suka dalam membaca buku, yaitu salah satunya adalah membaca buku di platform-platform digital, yaitu yang namanya aplikasi Wattpad yang berwarna kuning. Nah, pada saat itu saya suka sekali dengan yang namanya berbagai genre. Genrenya mulai dari yang romance maupun dari genre yaitu genre misteri. Nah, ketika saya melihat sebuah karya sastra tersebut, saya sangat suka karena memang itu sangat sesuai dengan apa yang saya sukai dan apa yang saya gemari. Lalu kalau dalam aplikasi Wattpad tersebut, ya ini seperti apa ya? Sponsor ya, tapi ini bukan sponsor ya teman-teman. Tapi memang saya ingin mengajak teman-teman kalau memang teman-teman ya itu kurang misalnya membeli buku, teman-teman bisa ya membaca bukunya itu di dalam platform digital. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah pernah membaca buku di platform digital, boleh tolong tulis komen di komentar. Lalu, kalau misalnya kalian sudah pernah, apa yang kalian sukai genrenya? Nah, tadi kalau kita tadi sudah singgung mengenai platform-platform digital, kita akan tahu bahwa dalam sebuah cerita karya sastra itu mengajak kita untuk dapat merefleksikan ataupun merasakan. Yang artinya kita juga akan belajar untuk dapat memahami setiap kondisi walaupun kita tidak merasakannya. Misalnya kita berikan sebuah contoh. Contohnya yaitu ketika ada sebuah cerita yang mengangkat tentang realitas, yaitu mohon maaf anak yang miskin. Nah, ketika kita mendengar atau bahkan membaca, mengulik lebih mendalam mengenai karya tersebut, kita akan turut merasakan bagaimana pedihnya mereka dalam mencari pekerjaan apapun mencari makan. Nah, dalam aspek tersebut yang artinya kita ini walaupun tidak merasakan, misalnya kalau kita tidak merasakan, tetapi kita juga turut ikut dalam sebuah cerita yang telah dibuat oleh si penulis. Nah, oleh karena itu teman-teman, bahwa dalam memahami walaupun kita tidak merasakan, artinya ini banyak sekali menunjukkan tingkat lebih peka kembali. Saya juga pernah membacakan sebuah cerita karya, yaitu mengangkat sebuah tema tentang konflik keluarga. Pada saat itu ya saya
tidak berada di dalam kondisi tersebut. Tetapi karena banyaknya teman-teman saya yang juga merasakan konflik keluarga tersebut, kemudian saya merekomendasikan sebuah cerita tersebut. Nah, setelahnya buku-buku yang mengangkat tentang isu-isu tersebut mulai berseliweran, apalagi dalam media maupun dari berbagai platform lainnya. Nah, pada saat saya membaca sebuah cerita konflik tersebut, saya juga akan turut merasakan bagaimana mereka sebagai anak yang broken home menghadapi kehidupan-kehidupan ketika bisa dikatakan dunia itu tidak berpihak kepada mereka. Walaupun dalam dunia-dunia luar tidak berpihak kepada mereka, ketika mereka mulai membacakan sebuah cerita-cerita tersebut, mereka juga akan turut bahwa ternyata banyak orang yang mengajak mereka untuk tetap optimis walaupun dihadapi dengan berbagai macamnya masalah tersebut. Dan kemudian ketika kita mulai mendalami sebuah karya sastra tersebut, kita juga akan mengetahui bahwa dalam sebuah buku karya sastra ini mempelajari banyak sekali. Kita misalnya sudah dapat mengetahui mengenai cara belajar untuk dapat memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi kepada orang, dan kita juga dapat mengetahui bahwa seseorang pasti punya yang namanya versi mereka sendiri. Artinya setiap orang atau saya sendiri itu pasti mempunyai sebuah buku kecil yang memiliki kelemahan ataupun keunggulan yang ada di dalam diri saya. Jadi banyak sekali ya teman-teman yang perlu kita ketahui, bahwasannya kita juga akan belajar bahwa kita tidak boleh salah dalam menilai orang. Apalagi kalau misalnya nih, kalau kita bertemu dengan orang baru bertemu, tiba-tiba kita menganggap dia adalah orang sombong hanya karena matanya yang sinis. Nah, itu sering ya terjadi, apalagi di dalam diri saya sendiri ketika saya sedang mencoba belajar untuk berteman dengan yang lainnya, lalu teman saya itu tidak mau berteman dengan saya karena mereka menganggap bahwa saya itu adalah orang yang sombong karena mata saya yang sinis. Padahal ya, orang yang bermata sinis itu bukan berarti dia adalah orang sombong. Siapa tahu memang ternyata matanya itu seperti itu. Atau kalau misalnya kita dalam sebuah peristiwa ataupun kejadian, yaitu ketika kita berada di dalam ruang lingkup pertemanan, lalu ketika kita melihat ada seorang teman yang sedang terdiam kaku. Nah, itu jangan langsung tiba-tiba menilai kalau dia sedang marah bersama kamu. Siapa tahu dia sedang mengalami emosional yang tidak stabil. Lalu untuk dapat presentasikan emosional tersebut, dia hanya lebih memilih untuk diam. Nah, kalau dari aspek karya sastra tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa banyak sekali karya sastra yang mengungkapkan bagaimana seorang si tokoh, si penulis itu mempresentasikan tokohnya. Entah itu sedang merasakan kekesalan atau sedang menunjukkan rasa khawatir dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan dari karya sastra tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana cara kita dalam memahami orang lain lebih lanjut. Bukan hanya sekadar dalam menilai, tetapi juga kita menjadi seseorang yang lebih manusiawi. Artinya, kita belajar bahwasannya setiap orang pasti memiliki yang namanya versi mereka masing-masing. Dan belajar menjadi seseorang yang lebih manusiawi, kita akan belajar bagaimana caranya untuk dapat memahami seseorang. Dan dengan ini siapa tahu ketika kita mulai mendengarkan atau apalagi dalam membaca sebuah karya sastra, kita dapat memperlakukan orang lain lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih. Kemudian saya akan tutupi khobar berikutnya. Nanti akan dilanjutkan ke episode berikut. Bye-bye.